Selamat datang di Planet Heli RC TV. Hari ini kita proses setting Heli Goose RC RS4. Kita coba tes menggunakan remote radio master Boxer. Ya, kebetulan saya menggunakan yang saya punya ini adalah yang RRS. Saya ambil yang RRS. Saya belum punya receiver RRS, itu masih di Jakarta. Jadi sementara saya menggunakan receiver dari Eversky X6R, terus menggunakan external module dari Jumper. Saya sudah preset, jadi nanti kita masuk saja, terus lihat apa saja yang saya setting di remote Boxer ini untuk setting untuk heli ya. Yang harus diingatkan adalah di subtrimnya itu harus ditambahkan 3.8 atau dikurangkan 3.8 tergantung sama arah servonya. Jadi arah servo yang normal tambah 3.8 di subtrimnya, yang servo reverse itu diminuskan 3.8. Itu ingat untuk aileron, elevator sama rudder. Kalau tidak, maka helinya akan membaca ada input. Kenapa? Karena walaupun di remote kita sudah 0, di gyronya itu dia tidak membaca remote kita itu 0. Oke, contohnya kita waktu kita menggunakan gyro K-bar, gyro E-bar yang dari KDS, itu kan ada masuk ke transmitter adjustment ya, pengaturan transmitter. Nah, di situ kan ada, kita harus tell di subtrimnya sampai gyro itu membaca 0, titik 0-nya di angka berapa. Nah, di sini karena saya punya pengalaman setting di K-bar, jadi saya tahu sebenarnya di remote kita yang menggunakan SDX atau OpenTX itu untuk pada gyro pada umumnya itu harus dia tidak membaca 0 di remote kita ini, remote yang SDX atau OpenTX. Jadi kita harus tell di remote kita yang OpenTX khususnya atau SDX itu plus 3,8 atau minus 0,8 atau minus 3,8 tergantung sama servonya normal atau reverse. Nanti saya akan tunjukin, oke, itu tolong diikut. Kalau tidak, itu helinya tidak akan enak terbangnya. Pas naik pasti nanti condong ke depan atau ke kiri, karena dia membaca ada input. Dia tidak membaca remote kita 00 adalah 00. Bawaannya tidak ada gerigi. Saya buka belakangnya, saya aktifkan geriginya karena bawaan geriginya itu tidak diaktifkan, tidak teraktif ya. Jadi saya lebih suka yang ada terasa gerigi. Sudah saya aktifkan. Terus gimbalnya sangat keras. Saya lemahkan sedikit biar dia agak lembut, itu sesuai selera masing-masing. Oke, jadi sekarang sudah enak bagi saya, saya sudah coba pegangan, semuanya sudah enak. Tinggal setting, setelah itu nanti kita tes terbang. Oke, di bagian remote, settingan remote ya, saya menggunakan radio master Boxer. Terus pasang multi protokol di belakangnya karena ini yang saya pakai ini yang versi LRS. Kebetulan receiver saya belum punya LRS, jadi sementara menggunakan receiver dari Eversky. Kita langsung ke bagian settingannya. Ini saya setting di sini ya. Jadi heli namanya belum dirubah. Terus ini timer buat 4 menit ya. Yang lainnya nggak ada dirubah. Oke, di sini tinggal ikutin aja, ini sudah saya setting jadi biar mempercepat videonya ya. Jadi tinggal diikutin aja, ketik normal, TH1, TH2, throttle hold, idlap 1, idlap 2 di modus seperti ini. Nah, switchnya silakan pilih switch yang diinginkan, tapi diingat nanti switchnya ya yang telah dipilih. Jadi ini fungsinya, kalau kita keluar bisa lihat di sini ada normal ya. Jadi sewaktu saya switch ada tulisan idlap 1, muncul statusnya adalah throttle hold. Lanjut kita ke tadi ya, mixes. Nah, di mixes di sini channel 1, channel 2, aileron, elevator tidak ada berubah. Channel 3 tinggal ditambah throttle, tambah jadi 1, 2, 3. Jadi throttle pertama itu untuk normal, throttle kedua idle 1, idle 2, yang max 2 ini untuk throttle hold. Oke. Custom TH1 nanti kita bahas ke custom ya. Jadi ini kurva yang sudah saya bikin, nanti kita balik lagi ke sini, kita nanti ke kurva. Oke, ini settingannya. SC
Lanjut rudder tidak ada dirubah. Channel 5 itu untuk aktifkan dan nonaktifkan flight mode. Jadi di channel 5 itu saya ganti dulu. Kita pilih SB, switchnya switch yang mana ya? Switch ini aja deh. Switch yang ini itulah, ini SB. Oke, ini sudah switch SB. Weight-nya kasih 100. Oke, bawah tidak ada settingan. Jadi channel 5 ini nanti digunakan untuk merubah antara attitude mode atau 3D mode, attitude atau self leveling. Channel 6 pitch, sementara saya kurvanya itu P1, P2 selanjutnya, karena yang beda itu kurva yang saya gunakan cuma pada throttle normal ya. Throttle idle up sama throttle hold itu semuanya menggunakan kurva yang sama. Nanti kita ke kurvanya. Settingannya seperti ini. Terus oke, ini yang tadi saya sebutkan. Jadi di helinya, supaya helinya membaca throttle, untuk membaca stick kita 0, itu di channel 1, channel 2 harus ditambahkan 3,8 ya. Jadi kalau yang untuk normal 3,8, posisi reverse jadi minus 3,8, channel 3 nggak perlu disetting, channel 4 karena posisinya normal jadi 3,8 ini di subtrimnya. Oke. Yang lainnya nggak perlu. Ini channel 6 dapat angka seperti ini 73,5, 58,5 itu pitchnya ya. Jadi pitchnya nanti kita ukur dengan pitch gauge. Habis itu nanti kita tinggal setel saja angkanya sesuai dengan keinginan kita. Nanti kita tunjukin di helinya. Nah, ini di kurvanya ya. Jadi kurva 1 bisa dilihat itu linear dari 0 ke 100 ya. Jadi kalau masuk ke kurvanya bisa lihat ini 100, minus 100, ini plus 100, berarti dari 0 ke 100. Channel kurva 2 saya gunakan throttle 30, jadi flat lurus 30, angka 30 ya. Angka 30 berarti kalau persentase itu di 65%. Throttle 3 itu di angka 40 atau 70% flat. Ini 3 kurva ini saya gunakan untuk throttle. Selanjutnya di sini ada 3 kurva juga yang saya sudah bikin, itu digunakan untuk pitch. Kurva nomor 10 3 poin. Ini poinnya bisa dipilih ya, mau berapa poin pun bisa. 3 poin. Oke, dan kurvanya seperti ini. Minus 20, 0, plus 100. Ini kurva yang nomor 10 akan digunakan untuk pitch normal. Pitch nomor 2 atau kurva 11 itu linear saja dari 100 ke 100. Minus 100 ke plus 100. Oke, seperti ini. Kurva nomor 12 itu sama. Soalnya di special function saya set untuk reset timer seperti ini. Untuk pilih tombol untuk reset timernya, saya gunakan tombol SE. Oke, ini screen displaynya saya buat display untuk RSSI dan TQLY. Udah seperti itu aja untuk settingan untuk heli ya. Kita lanjut ke helinya. Oke, kita lanjut ke helinya ya. Kita masuk menggunakan Bluetooth adaptornya. Ini saya colokin dulu Bluetooth adaptornya ke sini ya. Dinyalakan. Ini pertama-tama jangan lupa untuk copot kabel motor ya. Jadi kabel motornya sudah saya copot untuk keselamatan, untuk keamanan. Colok.
Untuk Bluetoothnya itu setiap kali mau login lagi saya punya itu harus di unpair dulu ya. Nggak tahu kenapa, tapi mungkin saya punya ada sedikit error, jadi harus unpair dulu baru di connect ke Goosky-nya. Nanti mau connect lagi seperti itu lagi. Di sini ada Goosky Android. Oke, sudah. Bluetooth connection successful. Masuk ke parameter tuningnya. Oke, ini bisa dilihat lampu Bluetooth adaptornya sudah solid, biru solid, berarti sudah masuk ya. Kita nyalakan remote. Ini sudah saya bind sebelumnya. Welcome to HTX. Oke, lampunya sudah solid. Ini dia initialize, berarti sudah bind ya. Oke, untuk di parameter, di parameter tuningnya belum saya rubah, masih pakai di default mechanical setting. Di sini mungkin bisa dilihat servo centeringnya itu sudah saya setel, itu untuk mencari centernya servo ya. Jadi servo center itu fungsinya kita mau levelkan swash plate kita. Bagaimana levelkannya itu? Biasanya ada swash plate leveler, bisa copot rotor headnya, nanti kita masukin swash plate leveler, itu bisa kita levelkan. Kalau saya menggunakan kawat solder ini, jadi ini bisa digulung di rotor headnya, nanti ekornya keluar pas posisi nunjukin di sini, kita mutar, dia ikut mutar ya. Jadi bisa sebagai alat ukur juga. Lebih simple aja sih. Jadi di sini kita aktifkan dulu servonya on ya. Setelah on itu tinggal di set aja. Jadi kalau kurang di mana, yang mana kurang tinggi tinggal di setel. Kalau saya setel contohnya channel 1 ya, ini kan +3 ya. Nih, nah, diturunin, dinaikin aja sesuai sampai dia level ya. Oke, yang kedua juga kita ukur sampai dia sama tinggi dengan yang ini, yang belakang juga sama, jadi swash plate-nya level semua. Oke, setelah swash plate-nya level, nah ini angka yang saya dapat ini, swash plate-nya sudah level. Channel 4 itu saya cuma mau buat dia punya servo horn-nya itu 90 derajat ke atas. Setelah dia level, kita aktifkan lagi servo center. Servo center itu berarti servonya itu di tengah ya. Kita gerakin throttle atau gerakin pitch juga tidak bergerak servonya, swash plate-nya. Oke, di sini dia swash plate-nya itu center tengah ya, atau pitch 0 harusnya. Jadi menggunakan pitch gauge 0 kan. Masukin di sini, harus pitch-nya harus 0 ya. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini pitch-nya 0, 003. Kalau belum puas, tinggal di setel di turnbuckle sini. Ya, diputar aja sampai dapat 00 yang kita inginkan. Oke. Kalau saya tidak terlalu cerewet, ya ini 004 sudah oke. Berikut putar yang sebelahnya lagi. Cek. Oke, sama juga 003, 004. Ini asal depan 00 sudah oke sih sebenarnya ya. Oke. Setelah itu kita lanjutkan ke pitch. Aktifkan throttle hold ya. Throttle hold sudah aktif. Matikan servo, karena kalau servo centernya belum kita matikan, ini kita nggak bisa. Jadi di aplikasi servo centernya dimatikan, baru ini bisa main. Nah, ini throttle full itu berapa? Saya dapat di 11. Nah, memang sudah saya setel 11. Throttle minus full, pitch ke bawah 11. Oke. Jadi kalau tidak dapat, setelnya di sini. Di channel 6 ini ya. Nah, di channel 6 ini masuk ke bagian sini nih, minus berapa, plus berapa. Tinggal diputar saja angkanya
sampai kita dapat angka yang kita inginkan di pitch full throttle. Jadi stick tetap full. Di sini full throttle, berarti yang positif ya, di positif aja di setel ini 58,5 dengan pitch 11. Kalau saya naikin 63 jadi pitch 12. Balikin lagi 58,3 pitch, gerakin sedikit. Nah, turunin dikit lagi ya, 57,5. Oke, pitch 11. Jadi saya lebih suka, ini kebiasaan saya, jadi kebiasaan masing-masing ya. Silakan masing-masing ada pitch yang diinginkan, mau 11, mau 12 ya. Nah, di sini coba kita naikin sedikit ke 7. Oke, 11. Ini dapat 11. Oke, pitch 0. Ini pitch tengah. Jadi stick di tengah, pitch 0. Oke. Nah, untuk pitch seperti itu aja settingannya. Dan untuk lain-lain juga sama. Ini udah selesai, kita save. Back. Nah, sisanya bagian parameter tuning itu nanti di lapangan. Itu nanti di lapangan setelah kita terbang. Ya, itu nanti kita baru cek parameter tuningnya, apa yang mau di setel, apa yang tidak mau di setel. Oke, lanjut ke bagian bawah, itu tail pitch-nya itu saya sudah setel 45. Oke, ikutin aja, saya rasa sama angkanya, jangan ke 70. 70 terlalu besar. Jadi ini tailnya, ekor. Dengan setelan 45 itu saya dapat ini ya, ada sisa sedikit, kelihatan ya. Di sini pas karena bushingnya itu nongol keluar, jadi pas. Di sini saya ukur sesuai dengan bushingnya nongol keluar aja. Bushing nongol keluar sebesar apa, di sini saya sisakan sebesar apa. Jadi dapatnya center pas 45. Nah, pas. Kalau speed saya turunkan untuk aileron ya ke 0. Ini responnya lambat. Naikin ke 100. Ini responnya. Oke. Balikin ke 50 default. Kita lihat agility. Ini sekarang 50 default seperti ini ya. Saya gerakin. Agility kalau kita turunkan ke 0, lambat ya. Naikin ke 100. Responnya cepat ya. Tombol elevator tahan ke bawah sampai lampu merahnya berkedip. Oke, itu dalam status kalibrasi untuk safe leveling mode atau attitude mode ya. Caranya seperti ini. Di situ kita terbangkan. Cukup untuk levelkan. Ratakan aja sebisa mungkin. Oke, cukup ya.
Udah. Oke, setelah itu lampu merahnya masih berkedip. Itu kita tekan elevator tahan ke bawah untuk save. Oke. Nah, itu sudah save untuk kalibrasi attitude mode ya. Setelah itu kita coba terbang lagi dengan attitude mode juga, safe leveling. Nah, ini sudah stabil dia ya. Safe leveling itu kalau kita balik, kita lepas stick dia balik ke tengah ya. Ini enak, bisa dipakai untuk pemula belajar terbang. Oke, selanjutnya kita tes 3D mode. Aktifkan 3D mode sama idle up 1, yaitu throttle 60% flat, pitch-nya 11-11. Oke. Tes gain aileron, elevator, bagus. Nah, ini dari default sudah bagus semua ya. Ekor, gigitnya. Ini default dari pabrik ya, tidak ada saya setting. Test pitch 11. Oke. Tes idle 2 dengan throttle 75%. 70%. Oke, jadi secara overall saya sangat puas sekali setelah tes terbang yang singkat tadi itu. Helinya memang ya, jujur saja memang enak sekali ya. Jadi sangat stabil, gimana dijelaskan, tidak perlu banyak setting, ekornya sudah gigit sendiri, stoppingnya bagus. Memang mungkin karena dia udah preset dari gyro GTS bawaannya
itu tadi bisa dilihat ya, saya stoppingnya itu bagus, tidak perlu banyak setting, tidak perlu setting apa-apa, dia sudah bagus sendiri seperti itu. Untuk tail serasa sudah cukup oke, tapi di roll di bagian rotornya itu saya masih belum tahu, nanti pas terbang di lapangan mungkin kita bisa lihat apa yang kurang, mungkin bisa di setel lagi. Tapi untuk gainnya saya sudah puas dengan 50. Sementara saya sudah puas ya dengan default gainnya itu. ESC belum bisa dirasakan sepenuhnya, nanti kita sambung lagi. Tapi overall saya sudah bisa rasakan helinya memang enak. Jadi seperti itu saja pendapat saya pribadi. Semoga video ini dapat membantu. Ditunggu video berikutnya, kita akan terbang di lapangan yang lebih aman.